Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kita kembali di pembelajaran IPS. Kali ini kita memasuki tema ketiga, KD 3.2 tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Ya, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial ini kenapa sih kok dibutuhkan oleh manusia? Karena jawabannya adalah manusia tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Kita masih ingat bahwa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Makanya dia akan tetap melaksanakan atau membutuhkan interaksi sosial dengan manusia lain maupun nanti dengan lingkungan. Nah, contoh interaksi sosial itu misalnya ketika kamu sedang menegur orang itu interaksi sosial, kemudian berjabat tangan itu juga interaksi sosial, kemudian ketika saling berbicara dengan teman itu juga bagian dari interaksi sosial. Untuk jenis yang pertama, interaksi antar individu. Nah, interaksi antar individu merupakan interaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lain. Contoh, mengobrol dengan teman sebangku, gitu ya. Jadi ketika mengobrol dengan teman sebangku itu antar individu namanya. Kemudian yang ini adalah interaksi antara individu dengan kelompok, yaitu interaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan suatu kelompok. Contoh, guru adalah individu satu orang, mengajar para siswa di dalam kelas, siswanya banyak, lah itu kelompok siswa. Jadi guru mengajar para siswa adalah contoh dari interaksi antara individu dengan kelompok. Kemudian interaksi antara kelompok dengan kelompok adalah interaksi yang dilakukan oleh kelompok dengan kelompok lainnya. Contoh di gambar itu adalah antara kelompok bola voli ya, permainan bola voli. Jadi di situ ada kelompok A dan B sama-sama sedang bermain voli, bertanding seperti itu ya. Nah, interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu 1. Ada hubungan timbal balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Contoh, ketika ditanya ya menjawab, itu namanya interaksi sosial, ada hubungan timbal balik. Yang kedua adalah antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Nah, selain dengan manusia-manusia atau antar manusia, interaksi dapat dilakukan dengan alam juga. Nah, namanya interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, sehubungan tadi dengan interaksi dengan alam, contohnya adalah ada di gambar petani ya. Petani ini adalah manusia berinteraksi dengan alam dengan cara apa? Menggarap sawah atau lahannya, ditanamin padi itu salah satu bentuk dari interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Makanya dinamakan dengan interaksi lingkungan hidup. Nah, bentuk interaksi masyarakat dengan alam contohnya bercocok tanam. Nanti hasil interaksinya dengan alam mudah mendapatkan sayur dan buah. Jadi ada timbal balik. Manusia menggarap sawah, dapatnya apa? Dapatnya nanti bisa padi, buah, sayur gitu. Kemudian menjadi nelayan, mendapatkan berbagai jenis ikan, interaksi dengan alamnya. Kemudian memelihara hewan ternak ayam, itu nanti hasilnya dapat daging dan telur. Melakukan penghijauan, nanti tersedia sumber air bersih. Jadi ada hubungan timbal balik itu tadi ya. Nah, selanjutnya adalah aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Interaksi juga bisa terjadi di mana saja. Bisa, kalau dalam hal ini contohnya bisa di pasar ya. Nah, pasar itu merupakan salah satu tempat terjadinya kegiatan sosial dan ekonomi. Jadi di pasar bisa ditemukan interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Nah, kita juga bisa menemukan reaksi antara manusia dengan alam dan lingkungan hidup, interaksi maksudnya ya, antara manusia dengan
alam itu tadi. Nah, nanti di pasar itu akan ada proses ya, akan ada proses bagaimana barang itu bisa sampai dari sampai ke konsumen atau yang memakai. Nah, proses panjang itu nanti dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Nah, selain interaksi sosial dan lingkungan itu terlihat di pasar, masih ada banyak tempat untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonomi, di antaranya adalah di pasar ikan terjadi kegiatan sosial dan ekonomi antara nelayan dengan pembeli ikan. Di sekolah terjadi kegiatan sosial dan ekonomi antara guru dan siswa. Di salon terjadi kegiatan sosial dan ekonomi antara pegawai salon dan pengunjung salon. Di rumah sakit antara dokter dengan pasiennya. Di bank antara pegawai bank dengan nasabahnya, dan seterusnya. Nah, semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial, interaksi sosial tadi, dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Nah, di Indonesia itu banyak sekali keragaman sosial budaya ya. Nah, keragaman itu bukan menjadi suatu pemecah persatuan, tetapi malah menjadi modal utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Untuk manfaat keberagaman sosial budaya itu, yang pertama adalah menumbuhkan sikap nasionalisme, kemudian sebagai identitas bangsa di mata internasional, sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai ikon pariwisata, menambah pendapatan nasional karena banyak wisatawan yang datang ke Indonesia ya, memupuk sikap toleransi, dan sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. Nah, untuk tugasnya silakan, ini berhubungan dengan video yang Ustazah share sebelumnya tentang tema 2. Tugasnya jadi 1, silakan kerjakan LKS tema 2 yang buku orange halaman 121 IPS Romawi 1 saja. Kemudian yang kedua, tugas kedua LKS tema 3 yang warna buku biru halaman 111 Romawi 1 saja. Silakan dikerjakan, kemudian dikirim via WA Jabri ke Ustazah Latifah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.